Ini lanjutan video kita sebelumnya tentang negative motivation. Jika kamu baru menonton video ini, saya harap mulailah dari playlist positive thinking, lanjut ke positive feeling, dan kemudian ke positive motivation, karena materinya tersambung untuk lebih memahami istilah-istilah yang ada di video kita selanjutnya. Oke, mari kita bahas lanjutan posisi-posisi jiwa negative motivation. -2, kemarahan. Jalan paling mudah untuk menolak keadaan yang tidak disukai adalah dengan menunjukkan rasa marah. Berontak, berteriak-teriak, melampiaskan emosi terhadap hal yang tidak disukai adalah nikmat tersendiri bagi mereka yang berada pada level jiwa ini. Tapi dampaknya lebih dahsyat dari level jiwa sebelumnya, yaitu -1. Energi jiwa habis, kebahagiaan hilang, rezeki hilang. Sebenarnya mereka marah ini ingin keadaan menjadi baik dan sangat percaya bahwa dengan marah-marah kondisi akan berjalan lebih normal. Niatnya baik, tapi ternyata ilmu kehidupan berjalan kebalikan dengan yang diyakininya. Hal ini sama seperti kisah ular dan gergaji. Ular memiliki satu-satunya ilmu dalam kehidupan. Ketika ingin makan, rumusnya adalah gigit, lilit, hancurkan, makan. Ketika bertemu tikus, gigit, lilit, jika berontak makin kencang lilitannya. Hancurkan, lalu makan. Begitu juga jika memangsa hewan lainnya. Tapi suatu saat ular tersebut masuk ke gudang seorang petani. Ilmunya masih sama ketika ular itu tanpa sengaja menyenggol gergaji dan jatuh tepat di badannya. Ia kira gergaji itu akan mengancamnya. Dengan sigap ia gigit gergaji itu, lalu dililitnya. Ketika dirasakan gergaji itu berontak, maka ditambahkan lilitannya. Disangka berontak lagi, dililit lagi. Bukannya tambah hancur gergajinya. Yang ada malah tubuh ular itu yang tercabik-cabik dan mati. Marah persis seperti itu. Tidak ada satupun marah yang berdampak pada kebaikan. Malah sebaliknya, ujung dari kemarahan adalah kehancuran. Ini berlaku juga bagi para orang tua yang menginginkan kebaikan untuk anaknya. Semakin dimarahi, anak malah semakin tidak memahami inti pesan yang ingin disampaikan. Berlaku juga untuk guru yang memarahi muridnya, pemuka agama yang memarahi umatnya, pengendara yang memarahi pengendara lainnya, bos yang memarahi bawahannya, konsumen yang memarahi produsennya, Andi yang memarahi dan menendang mesin fotokopinya. Marah hanya berujung penyesalan di akhirnya. Sebelum itu terjadi, maka langsung stop dan sadar bahwa marah hanya mengusir rezeki. Terkadang marah itu juga tidak ditunjukkan melalui lisan atau muka yang memerah, juga mata yang melotot. Kondisi jiwa -2 ini dirasakan juga bagi mereka yang menunjukkan kemarahan hanya di dalam hatinya, seperti dengki, dendam, iri hati, dongkol, serta sombong. Dengki, iri hati, atau tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat sama artinya marah kepada Tuhan yang memberikan nikmat kepada orang lain. Marah dan mempertanyakan Tuhan atas kebijakan rezeki yang merupakan hak prerogatifnya. Dendam dengan seseorang sama artinya marah kepada keadaan yang tercipta di masa dahulu dan dibawa-bawa terus, diseret-seret terus keadaan yang tidak menyenangkan itu hingga waktu yang tidak ditentukan. Sebuah kondisi jiwa yang sangat menguras energi. Sombong berarti dua hal. Pertama, merendahkan orang lain. Kedua, menolak kebenaran. Dengan definisi tersebut, sombong masuk dalam energi yang tidak positif pada level kemarahan ini.